Saudara, bantuan sosial dan operasi pasar ternyata belum juga membuat harga beras di Kota Blitar, Jawa Timur turun. Sudah 1 bulan lamanya, harga beras tetap tinggi. Harga beras premium di Kota Blitar mencapai Rp71.000 per 5 kg, sementara harga beras medium mencapai Rp62.000 per kilogramnya. Banyaknya bantuan sosial dan operasi pasar yang digelar pemerintah ternyata belum juga membuat harga beras di pasaran ini menjadi turun. Padahal tujuan utama dari bansos dan operasi pasar adalah untuk menekan harga beras yang tengah melambung tinggi di pasaran. Pasokan beras dari petani ke pedagang belum juga normal. Gagal panen akibat musim kemarau menjadi penyebab utama. Bisa nekan nggak sih? Bisa, nanti pasti akan turun. Nanti akan turun. Secara perlahan seperti itu ya? Perlahan ya. Meskipun saat ini belum. Oke. Kalau penjualannya gimana nih Mas dengan kondisi harga tinggi segitu? Ya agak sepi. Agak sepi Mas? Dampak pasti. Iya, menunggu kesiapan dari Bulog. Bulog sudah ready, nanti akan didistribusikan ke seluruh warga sesuai dengan data yang sudah masuk. Karena daerah sifatnya hanya mendistribusikan. Sementara di Banda Aceh, harga beras juga masih mahal. Tingginya harga beras saat ini dipicu oleh gagal panen di sejumlah daerah karena faktor cuaca. Sehingga produksi beras di sejumlah sentra beras di Aceh ini berkurang. Harga beras medium naik hingga Rp15.000 per sak dan beras premium naik Rp25.000 per sak ukuran 15 kg. Sedangkan harga beras bulog pemerintah yakni Rp11.500 per kilogram atau Rp57.500 per sak ukuran 5 kg. Sementara harga beras juga masih tinggi di beberapa pasar di Kota Semarang. Harga beras yang biasanya berkisar Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogramnya kini naik Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Bahkan harga tertinggi untuk beras kualitas terbaik hingga mencapai Rp17.000 per kilogramnya. Namun sebagian pedagang toko sudah mendapatkan stok beras bulog kemasan 5 kg dengan harga jual Rp54.500 per kilogram. Langsung saja kita pantau bagaimana harga beras dari Aceh dan juga Semarang. Sudah ada jurnalis Kompas TV Mustajab dari Aceh dan juga ada Gina Wirana dari Semarang, Jawa Tengah yang akan melaporkan bagaimana kondisi harga beras di masing-masing daerah. Kita ke Banda Aceh dulu dengan Mustajab. Mustajab, Anda saat ini berada di pasar mana dan bagaimana pantauan harga beras di sana? Apakah sudah relatif stabil atau masih tinggi di sana? Ya, Adisti dan saudara, saat ini kami berada di Pasar Induk Lambaro di perbatasan Aceh Besar Banda Aceh. Pantauan kami pagi hari ini harga beras masih tetap tinggi seperti minggu lalu. Dari informasi para pedagang beras di pasar grosir beras di Pasar Induk ini, harga beras medium yang sebelumnya rata-rata Rp185.000 kini naik. Ini menjadi Rp200.000 hingga Rp205.000. Ada kenaikan sebesar Rp15.000 hingga Rp20.000 untuk per sak ukuran 15 kg untuk beras jenis medium. Sedangkan beras premium yang sebelumnya dijual kisaran Rp190.000, kini dijual di kisaran Rp215.000 per sak ukuran 15 kg. Jadi ada kenaikan sebesar Rp25.000 per sak ukuran 15 kg untuk beras premium. Sedangkan beras medium tadi dijual di kisaran ada kenaikan Rp15.000 per sak ukuran 15 kg. Demikian juga dengan harga beras bulog yang didistribusikan ke para pedagang grosir, di mana harga jual eceran tertinggi untuk beras bulog ini adalah Rp11.500 per kilogram. Sedangkan satu sak ukuran 5 kg itu dijual Rp57.500. Jadi harga masih tetap bertahan karena memang faktor gagal panen di petani, gagal tanam, dan juga faktor kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia termasuk di Aceh, Adisti. Itulah yang menjadi salah satu penyebab utama
kenapa harga beras di Banda Aceh, khususnya di Aceh ini masih tinggi. 15.000 sampai 25.000 kenaikannya per satu sak 15 kg. Nah, untuk stok beras di sana seperti apa? Apakah kekurangan stok dan apakah ada operasi pasar untuk menekan harga beras di sana yang masih tinggi sampai hari ini? Ya, di sejumlah toko grosir beras di Banda Aceh maupun di Aceh Besar seperti di Lambaru ini maupun di wilayah Gampung Baru di Banda Aceh, stok beras di tingkat pedagang memang berkurang. Mereka mengakui pedagang tadi ketika kami tanyakan apakah ada stok yang dibatasi oleh distributor atau pabrik beras langsung ke para pedagang, mereka mengiyakan. Jadi ada paling tidak dari 100% mereka minta untuk stok beras hanya 50% yang disanggupi karena memang harus didistribusikan ke toko-toko lain yang membutuhkan. Dan ini memang tidak bisa dihindari stok beras yang berkurang di tingkat grosir. Nah, untuk mengantisipasi ini memang pemerintah, terutama pemerintah Aceh, saat ini selain operasi pasar murah yang terus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah juga mengeluarkan beras cadangan pemerintah. Jadi beras ini, beras bulog yang dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat PKM, masyarakat prasejahtera di Aceh. Jadi ada 517.000 masyarakat prasejahtera yang akan didistribusikan beras cadangan pemerintah ini dari sekitar 5.000 ton yang saat ini di edisi kedua yang sudah didistribusikan pemerintah. Jadi untuk sementara, untuk menekan harga jual beras yang mahal ini, pemerintah sudah melakukan itu, memberikan beras cadangan pemerintah kepada keluarga prasejahtera ukuran 10 kg secara gratis. Kemudian juga operasi pasar yang terus dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga. Walaupun stok di tingkat pedagang sendiri sementara ini juga masih berkurang, Adisti. Paling tidak ini bisa membuat sedikit masyarakat terbantu dengan adanya distribusi cadangan beras pemerintah yang dibagikan kepada masyarakat prasejahtera di Aceh, Adisti. Oke, harga beras masih tinggi, operasi pasar dilakukan, bahkan pemerintah setempat sudah mengeluarkan beras cadangan untuk membagikannya secara gratis ke keluarga prasejahtera di sana, karena harga beras masih terbilang tinggi di Aceh. Dari Aceh kita bergeser ke Semarang, Jawa Tengah, sudah ada jurnalis Kompas TV, ada Jinawi Rana di sana. Jinawi, kalau di Aceh harga beras masih terpantau tinggi, bagaimana dengan pantauan harga beras di tempat Anda melaporkan di Semarang, Jawa Tengah? Ya, jadi harga beras di Kota Semarang kurang lebih sama dengan yang terjadi di luar daerah yang di Aceh, di mana di sini beras masih terpantau dengan harga di atas normal atau masih tinggi. Nah, walaupun sejak 2 pekan kemarin sudah ada penurunan harga, namun penurunan harga ini masih Rp1.000 saja dan ini masih jauh dari harga normal. Nah, ini harga normal biasanya beras berkisar di antara harga Rp11.000 hingga Rp12.000, namun ini masih tinggi di atas normal, jadi solusinya adalah sekitar Rp1.500 hingga Rp2.000 per kilogramnya. Nah, jika biasanya harga normal sebelumnya adalah Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram, namun saat ini harga beras yang paling murah adalah berkisar dari Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogramnya. Kemudian harga yang paling tinggi ini adalah beras premium, biasanya adalah beras pentik wangi yang mencapai harga Rp17.000 per kilogramnya. Nah, dan perlu diketahui juga bahwa beberapa pasar tradisional di Kota Semarang juga belum mendapatkan bantuan yakni dropping beras dari Bulog, dan hanya beberapa pasar tradisional saja yang sudah mendapatkan. Namun ini baru kemarin sore, pedagang mengaku begitu. Nah, saat ini saya sedang berada di Pasar Johar Semarang. Para pedagang mengaku bahwa baru mendapatkan bantuan atau dropping beras Bulog sebanyak 20 pak per pedagangnya, yakni per 5 kg, di mana dijual sekitar Rp54.500 sampai Rp55.000 per 5 kg dan tidak dijual eceran. Nah, ini memang berbeda sekitar selisih Rp1.000 saja daripada beras yang bukan Bulog begitu. Namun perlu diketahui bahwa dropping beras Bulog ini memang belum merata di Kota Semarang. Jadi ada beberapa pasar tradisional yang sudah mendapatkan beras Bulog dan ada juga beberapa pasar tradisional yang belum mendapatkan pasokan dari dropping
beras Bulog tersebut. Begitu Aditya. Oke, tentu saja kita harapkan ada peran cepat atau langkah cepat dari Bulog untuk kemudian melakukan operasi pasar. Tadi juga disebutkan oleh Jinawi, banyak sekali pasar tradisional di Semarang, Jawa Tengah yang belum merata kemudian pendistribusian beras Bulog di sana. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Jinawi Rana melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya sudah ada Mustajab melaporkan dari Aceh. Terima kasih rekan-rekan.